Serangan-serangan personal yang selalu Bapak dan pendukung Bapak ganggukan itu justru sering banget dilakukan sama Bapak sendiri. Yang pertama adalah saat di kampanye Bapak bilang tentang dasmu etik. Lalu yang kedua justru baru banget terjadi hari ini. Pak Prabowo kalah debat, kenapa lu pada yang nangis-nangis? Buset, gue lagi nge-scroll TikTok nih ya, kayak banyak banget VT-VT yang nge-stitch momen Pak Prabowo diserang. Terus pada nangis gitu, sedih gitu. Maksud gue kayak, ngapain lu nangis? Ngapain lu sedih? Gini deh, flashback dikit ke tahun 2019 waktu debat Pak D versus Pak Prabowo. Ya, esensi debat yang akan berujung pada kompetisi ya emang begitu, Bor. Debat tuh harus nyari kelemahan sama celahnya lawan. Udah biasa kayak gitu. Ya debat dihadirkan supaya lu pada bisa lihat gimana calon pemimpin kalau lagi diserang. Entah itu responnya, reaksinya, tanggapannya. Ya kita harus lihat gimana reaksi mereka saat dipojokkan. Jangan karena jagoan lu kalah berargumen saat debat malah lu tangisin. Kan buat orang yang lihat jadi apa ya, lucu gitu. Padahal kalau dipikir-pikir yang perlu ditangisin tuh hidup lu pada. Canda guys. Guys, gue pengen nanya sama lu. Kalau debat kemarin, itu kan isi temanya adalah tentang pertahanan. Berarti yang dibahas tentang kementerian apa? Keuangan, bukan kan? Apa? Menteri olahraga? Enggak dong. Pasti Menteri Pertahanan yang kebetulan dipegang sama Pak Prabowo. Jadi, lu semua yang belum nentuin pilihan, coba gue ajak lu berpikir. Personal dari mana? Karena brandingnya para buzzer yang 02 itu nyerang Anies sama Ganjar itu nyerang Prabowo secara personal. Gue tanya, personal dari mana? Yang dibahas tentang Menhan. Ya wajar kalau misalnya Menhan ya yang diserang atau yang kena serang bahasa kasarnya. Karena yang lagi didebatin tentang pertahanan. Ya masa yang lagi didebatin tentang pertahanan yang kena Menteri Olahraga atau BUMN? Kan nggak juga dong, terlalu jauh. Yang kedua, di kubu 02 itu udah ngebahas masalah tentang tanah. Katanya itu personal. Well, 2019 Pak Jokowi ngomongin masalah tanah juga tentang Prabowo. Nggak ada tuh bahasa-bahasa kayak gini. Terus kan narasinya jelas, bukan ujuk-ujuk tiba-tiba ngomong Bapak punya 340.000 tanah, nggak kayak gitu kan. Gue jelasin, awalnya Pak Anies itu ngomong kalau seandainya banyak prajurit yang belum punya rumah tapi Menhannya punya tanah 340.000 hektar, itu yang dibahas. Apple to apple-nya ada tentang prajurit yang nggak punya rumah tapi Menhannya punya lahan 340.000 hektar. Jadi personal di mana gue tanya sama lo semua. So buat lo semua yang belum nentuin pilih 01, 02, 03, please banget jangan pakai rasa iba, jangan pakai rasa kasihan. Lu nggak pantas untuk mengkasihani mereka. Ini berlaku buat 01, 03 sekalipun. Jadi jangan menggunakan iba-iba deh. Aduh, beneran sumpah. Kita lagi nyari pemimpin guys. Kita lagi nyari pemimpin. Jangan gara-gara banyak buzzer yang menggunakan rasa ibanya kita sebagai masyarakat Indonesia. Memang sangat kental banget. Ini emang udah jadi budaya Indonesia. Kalau seandainya emang ada yang katakanlah tanda kutip korban, itu pasti rasa iba kita akan lebih ke dia. Banyak kan kasusnya kayak katakanlah kopi sianida, ketika yang meninggal itu si A, akhirnya kita semua benci sama Jessica, padahal belum tentu Jessica lah pelakunya pada saat itu ya. Terus yang kedua tentang Audrey yang katanya dikeroyok dan lain sebagainya, kita langsung iba dan akhirnya kita ngebully si yang terduga ngebully, ternyata enggak malah. Karena emang ini udah mainannya mereka udah paham. Media Indonesia itu sangat paham kalau seandainya warga Indonesia itu paling suka sama drama dan paling gak bisa ngelihat orang jadi korban. Jadi kita lagi dimanfaatkan, so open your mind, please open your mind, open your eyes. Jadi kalau lu yang tadi gue bilang undecided voters atau swing voters, lu buka mata lu dan lu buka pikiran lu, jangan sampai lu kemakan gimmick mereka atau orkestrasi dari 02 yang ingin menggunakan rasa empati lu buat milih 02. Karena gue nggak rela kalau lu milih 02 gara-gara hal remeh kayak tadi. Beda halnya kalau seandainya lu milih 02 karena Prabowo-nya bagus, karena Gibran-nya oke, itu beda, gue nggak peduli. Bagus lu kalau punya pendirian kayak gitu, nggak ada masalah. Lu milih Ganjar karena dia bagus, karena dia ini oke, nggak apa-apa. Lu milih Anies karena dia cerdas, karena dia agamis atau apapun, ya nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya lu milih salah satu dari mereka karena hal-hal tolol menurut gue ya, maaf, hal-hal yang nggak masuk logis gitu, karena kasihan lah, karena inilah, aduh jangan deh men. Kita lagi nyari pemimpin beneran deh. Kita bukan lagi nyari aktor, kita bukan lagi nyari penari
latar atau yang suka joget-joget. Enggak, kita lagi nyari pemimpin. Dan emang sudah sepantasnya dan sudah sewajarnya pejabat itu harus dikritik. Kalau aja hanya seperti ini sudah geger kayak gini, lu bisa bayangin kan ketika nanti ada orang yang memimpin dan dia anti kritik nanti bakal kayak gimana. So be wise, tetap bijak, tetap clear your mind gitu, tetap supaya lu bisa berpikir jernih untuk memilih antara 01, 02 ataupun 03. 5 alasan kenapa kamu nggak perlu nangisin Prabowo. Kalaupun dia kalah, dia masih punya 2,4 triliun dan dia punya tanah sekitar 340.000 hektar di Indonesia. Sebagai pembanding, harta kekayaan lawannya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo adalah 18,7 miliar dan 15,4 miliar. Nah, data ini itu diambil dari LHKPN, yaitu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dan ini ditetapkan oleh KPK. Alasan yang kedua, apa yang ditanyain oleh capres lain waktu debat kemarin itu bukan hal yang personal, karena yang ditanyain adalah anggaran dan pertanggungjawaban Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Ini sama aja sama apa yang dilakuin Pak Prabowo di debat capres yang pertama waktu Pak Prabowo nanyain ke Pak Anies tentang pertanggungjawabannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selain anggaran dan pertanggungjawaban, apa yang ditanyain oleh capres lain tentang kepemilikan tanah Pak Prabowo juga bukanlah hal yang personal, karena sertifikat tanah punya Pak Prabowo itu hak guna usaha, bisa dicari sendiri. Hak guna usaha itu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Ini cuma one search away ya. Justru demokrasi di negara ini bisa turun kalau pertanyaan ke pejabat tentang pertanggungjawaban anggaran dan kepemilikan kekayaannya didefinisikan sebagai serangan personal. Kebayang nggak kalau misalnya orang yang kepilih pas kita nanyain kekayaannya dari mana, kita dianggap nyerang personal. Alasan yang ketiga, apa yang ditanyain ke Pak Prabowo dari Pak Ganjar itu semuanya nggak ada pertanyaan yang mengandung data rahasia negara, karena semuanya ini adalah penelitian yang sifatnya publik, bahkan bisa dibuka di internet. Yang pertama adalah data Global Peace Index Indonesia, itu dari Institute for Economic and Peace. Lalu data yang kedua, Global Militarization Index Indonesia, itu dari Bonn International Center for Conflict Studies. Data yang ketiga ada Capabilities Militer in Indonesia, itu dari Lowy Institute Asia Power Index. Dan data yang terakhir, anggaran pertahanan Indonesia, itu dari IAAS Military Balance Plus. Kalau yang disebut sebagai rahasia negara itu bisa jadi kalau misalnya ditanya nih, senjatanya ditaruh di mana, tanknya ditaruh di mana, markasnya ada di mana, itu baru rahasia negara. Alasan yang keempat, Bapak bilang kalau 1 menit dan 2 menit itu nggak cukup untuk ngejelasin semua data yang dibutuhkan. Faktanya, Bapak sering banget nih diundang di forum-forum terbuka yang waktunya nggak terbatas untuk Bapak ngejelasin data-data yang Bapak punya. Tapi Bapak lebih sering mangkir daripada hadir. Dari 17 forum yang Bapak diundang, Bapak cuma hadir di 7 forum. Alasan kelima, serangan-serangan personal yang selalu Bapak dan pendukung Bapak gaungkan itu justru sering banget dilakukan sama Bapak sendiri. Yang pertama adalah saat di kampanye Bapak bilang tentang dasmu etik. Lalu yang kedua justru baru banget terjadi hari ini. Itu baru yang namanya serangan personal, Pak. Jadi lebih baik kita bijak untuk memilih ya guys, karena semua aspek kehidupan kita ini tuh ditentuin sama politik. Jangan sampai kita malah milih orang yang salah. Eliminasi yang paling buruk, jangan golput. Dan gak ada waktu yang telat untuk belajar. Walaupun lu selama ini nangisin dia, gak apa-apa, belajar lagi. Gak telat, please. Menurut gua ya, apa yang disampaikan Mas Anies, pertanyaan-pertanyaan dia ke Pak Prabowo itu nggak ada masalah sama sekali. Karena menurut gua ini kan konteksnya sedang berdebat. Dia mempertanyakan data 700 triliun ke Pak Prabowo anggaran Kemenhan. Begitu juga dengan Pak Prabowo yang sempat nanya ke Mas Anies soal penggunaan anggaran 80 triliun. Jadi it's fair-fair aja. Even Pak Anies tuh yang menyinggung Pak Prabowo soal lahan 340.000 hektar yang sebenarnya 500.000. Menurut gua kalau kita mengacu pada konteks dan format debat yang ada di US, itu mah fine-fine aja gitu. Jadi kayak itu adalah hal yang biasa. Tapi teman-teman mesti dipahami bersama bahwa di Indonesia mayoritas pemilih kita itu adalah pemilih emosional, bukan pemilih rasional. Ini yang perlu kalian pahamin. Dan tujuan konteks debat itu untuk apa dulu nih? Apakah kalian join debat untuk memenangkan argumen? Apakah kalian join debat untuk mengubah pandangan audiens? Apakah kalian join ke debat itu untuk mendapatkan elektabilitas lebih? Ini yang mesti dipahamin. Kalau misalnya kita melihat kondisi Indonesia saat ini, kalau kalian mau mendapatkan suara yang banyak dalam konteks debat, kalian harus pintar memikat hati masyarakat. Yang dimana masyarakat kita demand-nya itu adalah orang-orang yang emosional, ya harusnya cari taktik-taktik atau strategi-strategi yang efektif dan efisien. Dan menurut gua,
taktik dan strateginya Mas Anies untuk ofensif itu kurang banget buat di Indonesia. Oke, let's say dia mendapatkan suara dari teman-teman kalangan intelektual seperti itu, orang-orang pintar, akademisi. Tapi bobot orang-orang akademisi dan intelektual yang menganggap Mas Anies menang perdebatan itu komposisinya kecil, teman-teman. Ditambah lagi ya, kalau misalnya kita ngomongin yang pemilih emosional, kita bisa lihat rekam jejaknya Mas Anies dalam konteks politik itu banyak mengkhianati orang. Memang kalau mau fair, apa yang didebat ya didebat. Tapi masyarakat kita tidak seperti itu, teman-teman. Yang dilihat di debat kemarin malah orang yang tidak tahu diri, udah dibesarkan sama Pak Prabowo, tapi akhirnya sekarang malah over nyinggungnya, over pertanyaannya, memojoknya over. Dan ini sangat tidak efektif untuk campaign. Makanya kalau misalnya kalian mau elektabilitasnya naik tinggi dalam konteks politik, pinter-pinterlah pilih strategi itu sih menurut gua. Jadi kan tujuan pemilu untuk apa? Apakah untuk menang? Kalau mau menang ya harus tahu supply dan demand, harus tahu masyarakat kita seperti apa, dan taktiknya harus ditepatkan gitu. Jangan sampai miss strategi, miss taktik, dan akhirnya nggak efisien, nggak efektif, dan elektabilitasnya stagnan gitu-gitu aja.